Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisma Nurhofifah dengan NIM 202101010083. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya, yakni dengan judul Meningkatkan Motivasi Belajar Akidah Akhlak Siswa kelas 7 di Madrasah Sanawiyah Sunan Ampel melalui metode tanya jawab. Untuk yang pertama, saya menjelaskan tentang bab 1, yakni pendahuluan. Untuk yang kedua, yaitu kajian teori dan hipotesis. Dan untuk bab 3, yaitu metodologi penelitian. Bab pertama yaitu meliputi yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat manfaat penelitian. Latar belakang dari masalah, yakni pendidikan akidah akhlak merupakan suatu sarana pendidikan agama Islam yang di dalamnya terdapat bimbingan dari pendidikan kepada peserta didik agar mereka mampu memahami, menghayati, dan meyakini kebenaran ajaran agama Islam, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di Madrasah Sanawiyah Sunan Ampel adalah salah satu lembaga pendidikan yang berorientasi keislaman. Oleh sebab itu, pelajaran akidah akhlak merupakan salah satu materi yang menempati posisi yang sangat penting. Untuk itu, perhatian sekolah terhadap kompetensi murid dalam masalah ini sangat besar. Namun berdasarkan pengamatan penulis selama ini, motivasi murid Madrasah Sanawiyah Sunan Ampel, khususnya di kelas 7, dalam belajar akidah akhlak masih kurang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama, sebagian murid dalam proses pembelajaran bermain-main. Terus yang kedua, sebagian murid melihat ke kanan dan ke kiri dalam proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, sebagian murid berbicara dengan teman-temannya sewaktu guru menerangkan pelajaran. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah, yakni apakah metode tanya jawab dapat meningkatkan belajar akidah akhlak siswa kelas 7 di Madrasah Sanawiyah Sunan Ampel. Terus yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah melalui metode tanya jawab dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran akidah akhlak siswa di kelas 7 Madrasah Sanawiyah Sunan Ampel. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian bagi guru, yakni penelitian ini bagi guru sangat bermanfaat karena akan menambah wawasan serta pengetahuan dalam bidang keterampilan mengajar serta untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh siswa di dalam kelas. Yang kedua, manfaat penelitian bagi siswa, yaitu bagi siswa penelitian ini juga bermanfaat, terutama siswa yang menghadapi masalah dalam pembelajaran akidah akhlak, terutama siswa di kelas 7 Madrasah Sanawiyah Sunan Ampel ini. Yang selanjutnya yaitu bab 2, yaitu tentang kajian teori dan hipotesis tindakan. Kajian teori. Metode tanya jawab. Apa sih metode tanya jawab itu? Metode tanya jawab adalah penyampaian pembelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan kepada murid, lalu murid menjawabnya tentang materi yang dipelajarinya. Dalam definisi lain dijelaskan bahwa metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung. Sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dengan peserta didiknya. Metode tanya jawab diberikan kepada guru untuk siswa secara umum bertujuan untuk mengecek kepemahaman siswa tersebut. Apakah siswa tersebut paham akan materi yang diajarkan oleh guru atau tidak. Dalam proses pembelajaran, membimbing usaha siswa untuk aspek kognitifnya, memberi rasa percaya diri, apalagi bagi siswa yang dapat menjawab pertanyaan dari seorang guru tersebut. Mendorong siswa melakukan penemuan dan bimbingan dan mengarahkan untuk melaksanakan diskusi di kelasnya. Yang selanjutnya yaitu hal yang harus diperhatikan dalam metode tanya jawab, yakni yang pertama yaitu metode tanya jawab adalah
metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung, yaitu bersifat two-way traffic, sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Berapa hal yang perlu diperhatikan dalam metode tanya jawab ini, yaitu yang pertama, tujuan yang akan dicapai dari metode tanya jawab antara lain untuk mengetahui sejauh manakah materi pelajaran telah dikuasai siswa serta untuk merangsang siswa untuk berpikir. Yang selanjutnya yaitu jenis pertanyaan. Pada dasarnya ada dua pertanyaan yang perlu diajukan, yakni pertanyaan yang mengacu pada ingatan peserta didik dan pertanyaan tentang pemikiran dari peserta didik. Pertanyaan ingatan yang dimaksud di sini yaitu untuk mengetahui sampai sejauh manakah pengetahuan yang sudah tertanam pada peserta didik. Yang selanjutnya yaitu hipotesis tindakan. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis penelitian ini yaitu untuk HA-nya yaitu motivasi belajar siswa dalam pembelajaran akidah akhlak dapat ditingkatkan dengan menggunakan metode tanya jawab ini. Untuk HO-nya, motivasi belajar siswa dalam pembelajaran akidah akhlak tidak dapat ditingkatkan dengan metode tanya jawab. Yang selanjutnya yaitu memasuki bab 3 yakni metodologi penelitian. Yang pertama yaitu mengenai subjek. Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa di kelas 7 Madrasah Sanawiyah Sunan Ampel. Yang kedua yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK. Yang selanjutnya yaitu tempat penelitian. Untuk tempat penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Sanawiyah Sunan Ampel. Untuk waktunya yaitu 4 atau 3 kali pertemuan. Yang selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Dalam prosedur penelitian ini, observasi dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu 1 kali sebelum tindakan dan 2 kali pada saat pelaksanaan tindakan. Yang pertama yaitu kegiatan sebelum tindakan. Adapun langkah-langkah pembelajaran yang peneliti lakukan pada tahap ini adalah mengucapkan salam. Yang kedua yaitu mengabsen murid. Yang selanjutnya yaitu memulai pembelajaran dengan membaca bismillah lalu berdoa bersama. Kemudian menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, dan seterusnya melakukan apersepsi. Pada tahap ini, kegiatan guru mencatat poin-poin materi yang dianggap penting di papan tulis. Selanjutnya, guru memberikan pertanyaan atau memberi tugas kepada siswanya. Sebelum melakukan tindakan dengan menggunakan metode tanya jawab ini, guru melakukan beberapa kegiatan pada proses pembelajaran, yaitu kegiatan awal, yang selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan inti, dan yang selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Pada kegiatan ini, guru melakukan kegiatan yang terdiri dari yang pertama, yaitu memperhatikan dan menyiapkan peserta didiknya. Yang kedua, menghadapkan apersepsi. Yang ketiga, kegiatan inti. Pada kegiatan ini, guru melakukan beberapa kegiatan, seperti guru menerangkan pelajaran yang sudah disiapkan dalam silabus atau RPP. Yang terakhir yaitu tentang pelaksanaan siklus penelitian. Untuk siklus pertama, yaitu perencanaan. Guru masuk kelas dengan mengucapkan salam dan dilanjutkan dengan mengabsen siswa. Pelajaran ini dilakukan berdasarkan RPP. Guru menyuruh siswa untuk mengumpulkan tugas rumah atau PR. Yang selanjutnya yaitu pada tahap pelaksanaan tindakan kelas. Dalam proses pembelajaran berlangsung seperti biasanya, hanya saja pada pertemuan kali ini yaitu menggunakan penelitian tindakan kelas dengan dilaksanakan atau diterapkannya metode tanya jawab. Yang selanjutnya yaitu refleksi. Dalam pembelajaran pelaksanaan siklus pertama belum maksimal. Keaktifan siswa pada pembelajaran akidah akhlak kali ini belum ada perubahan sama sekali dari siklus sebelumnya. Untuk siklus kedua, yaitu pelaksanaannya yaitu dilaksanakan program pembelajaran dengan metode tanya jawab ini. Kemudian refleksinya yaitu dalam pelaksanaan siklus
pertama belum maksimal, keaktifan siswa belum, pembelajaran akidah akhlak ini belum nampak. Namun pada siklus kedua ini motivasi belajar siswa agak meningkat dari siklus pertama, yaitu mencapai 64,20%. Untuk siklus ketiga yaitu pelaksanaan, dilaksanakan program pembelajaran dengan metode tanya jawab. Untuk refleksi pada siklus ketiga ini, pada siklus kedua siswa sudah dapat dikatakan aktif. Hal ini terlihat skor rata-rata pada kegiatan aktivitas dalam pembelajaran berlangsung sudah tercapai 78,85%. Oleh karena itu, penelitian tindakan kelas ini dihentikan atau dianggap selesai setelah menerapkan metode tanya jawab pada siklus ketiga. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.